Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, tentunya dengan harapan Allah ridho dan Allah berkenan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, berbahagia fid dini wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan iring salam tersanjung untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan kita sebagai umat beliau. Kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di penghujung dari tahun Masehi 2024, dan mungkin juga kita berada di penghujung dari bulan Hijriah Jumadil Ukhra, yang sebentar lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang disebut oleh Allah, dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, yakni Rajab. Jadi momen ini merupakan momen yang perlu untuk kita maksimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk bisa lebih maksimal lagi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui perintah-perintah Allah yang berhubungan langsung dengan ibadah-ibadah khusus ataupun perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan muamalah ma'an nas. Ya, karena orang beragama itu hanya dua ini, hubungan secara vertikal kepada Tuhannya, dan yang kedua adalah menjadi pribadi yang baik, bukan secara vertikal saja tetapi juga secara horizontal sesamanya. Itu yang harus kita renungkan. Jadi momen, ya, setiap momen yang kita lalui itu hendaklah mengacu kepada dua hal ini, ya, baik untuk kita kepada Allah secara pribadi personal, baik kepada hubungan dengan sesama. Itu yang harus kita bangun, dan itu adalah prinsip dari keberagamaan seseorang. Jadi kalau keberagaman dengan keberagamaan itu berbeda. Jadi prinsip keberagamaan, ya, seseorang itu adalah menjaga hubungan baik dengan Tuhannya dan memelihara hubungan baik dengan sesamanya. Selama dua prinsip ini dipegang teguh, maka tidak akan ada ajaran agama yang dalam tanda kutip menyesatkan atau menyengsarakan. Jadi kan berkali-kali saya bilang, beragama itu pinginnya kan kita itu tidak tersesat dan bahagia. Itu kuncinya hanya di dua prinsip ini. Ya, prinsipnya itu kita hubungan baik dengan Tuhannya, ya hubungan baik dengan sesama. Kalau itu bisa kita rawat, ya berarti kita bisa merawat agama, apapun saja. Tapi kalau salah satu dari dua prinsip ini cacat, ya cacat agama kita. Kira-kira seperti itu. Apapun, saya tidak harus mengatakan agama. Semua orang yang merasa beragama, kita aja Pak Gino ini nggak usah repot. Jadi beragama itu nggak perlu daki-daki. Kalau saya itu, ya, bahasa saya itu, ya, beragama itu nggak perlu daki-daki. Toh kita juga nggak ngerti apakah Allah senang yang daki-daki. Atau juga kita tidak menyepelekan, karena kita juga nggak ngerti. Hidup tidak boleh hanya dengan asal-asalan.
Beragama juga begitu, nggak boleh asal-asalan. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, orang yang baru belajar nyetir mobil, ya, dilepas, itu selalu fokus, daki-daki ya Pak ya, diukur, terus yang satu aja dilihatin gitu Pak Gino ya, udah bener belum, gitu ya, spionnya udah ditata belum, bahkan kalau mundur kameranya dipasang gitu ya, kalau mau belok berhenti dulu, kira-kira ini muat enggak, itu kalau baru belajar, artinya belum menguasai sistem dalam kendaraan ini. Tapi kalau yang sudah lihai, kadang-kadang pakai tangan satu saja cukup. Tidak perlu nengok jalannya Pak, belok bisa. Bukan ugal-ugalan. Nah, beda Pak. Ugal-ugalan dengan itu beda. Lihai mengemudi sehingga seolah-olah matanya ke kiri tapi beloknya ke kanan nggak nabrak. Loh, katanya kayak gitu. Bukan ugal-ugalan Pak. Semua yang pada koridornya itu pas. Ya. Orang beragama juga gitu. Kelihatannya kayak menyepelekan. Padahal sebenarnya dia dalam. Ya, jadi orang yang semakin dalam pemahaman agamanya, maka kelihatan akan seperti sepele. Tapi kalau semakin daki-daki Pak, itu perlu dipertanyakan Pak, beragamanya seperti apa. Itu simpel aja, karena ayatnya kita akan bahas di sini. Banyak sekali hal-hal yang kayak gini. Jadi kita perlu merenungkan momen itu, momen-momen ini. Oh ya, sebelum jauh ya, mungkin melalui subuh ini ya, kesempatan saya ingin menyampaikan selaku bukan secara pribadi nih ya, selaku pimpinan yayasan ya, Baitul Izzah. Alhamdulillah, terima kasih untuk bapak-bapak semua siapapun ya, dimanapun berada, orang-orang baik yang sudah memperhatikan anak-anak di Baitul Izzah. Per 24 Desember Baitul Izzah yayasan ini sudah terakreditasi Kementerian Sosial. Jadi pemerintah sudah memberikan lisensi untuk Baitul Izzah itu yayasan yang dianggap cukup ya. Artinya cukup itu valid ya, untuk bisa membantu pemerintah mengentaskan problem-problem sosial. Salah satunya adalah anak-anak yatim, duafa, dan anak-anak terlantar. Alhamdulillah akreditasinya sudah turun. Akreditasi ini adalah jenjang tertinggi dari sebuah lembaga pengelola Pak. Jadi kalau belum ada akreditasi ini, pemerintah masih belum memberikan kelayakan, kira-kira seperti itu. Izin ada ya, secara kelembagaan ya, Kementerian Hukum dan HAM ada. Tapi untuk kelayakannya ini, itu kan akreditasi itu dihitung mulai dari pemberian perhatian dari kesehatan anak-anak, pendidikan, kemudian sandang pangan, kemudian rekreasi secara ini semua. Jadi itu detail sekali Pak itu. Untuk bisa meraih itu susah. Jadi beberapa teman kita yang berkompetisi bukan berkompetisi, yang berjibaku di lembaga kayak saya ini sampai 4-5 kali mengajukan akreditasi tidak lolos. Jadi tidak lolos karena mungkin dianggap belum memanusiakan manusia, kira-kira seperti itu bahasa Kementerian Sosial. Jadi anak harusnya mendapatkan pendidikan secara layak, masih banyak yang gagal. Harusnya banyak makan yang sehat, makanannya masih ini. Jadi itu dinilai Pak. Alhamdulillah yayasan kita, yayasan kami ya tidak terlepas dari kebaikan bapak-bapak semuanya. Itu diberikan apresiasi oleh Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dalam rangka itu ya, dilalah ya saya sebenarnya sudah cukup ya, nggak mikir apa-apa. Tapi yang tahun yang lalu itu kita butuh untuk jalan itu, beberapa waktu yang lalu menemui saya lagi minta ditambah. Saya bilang nggak punya duit kalau harus nambah lahan. 50 meter aja Pak Yai. Iya, kalau 50 meter, semeter aja saya nggak punya duit. Itu jadi
saya mencoba ikhtiar, maka saya tawarkan untuk siapapun yang ingin menanamkan kebaikan berapapun itu akan kita jadikan wujud untuk menambah 50 meter persegi ini dengan harga per meter 3 juta, sama seperti itu. Silakan yang mau ikut-ikutan. Sejauh ini sampai detik ini ada donasi masuk sudah terkumpul dan tidak diutik-utik itu 20 juta 250. Mudah-mudahan nanti lebaran bisa, ya kalau kurang jangan banyak-banyak, kira-kira begitu. Jadi ngomongnya agak enak gitu. Kira-kira begitu. Ya insya Allah kalau bisa terbebaskan itu akan ada 100 meter sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan anak-anak lebih ini lagi kira-kira. Jadi jalannya tidak 2 meter tapi menjadi 4 meter kira-kira begitu. Lebarnya. Ya, lebarnya. Panjangnya 25 meter. Karena yang 150 yang 50 meter yang 2 kali 25 itu sudah kita bebaskan yang jadi lahan itu, jadi nambah 2 meter lagi kali 25. Jadi kalau itu digabung menjadi 100 meter, insya Allah yang atas bisa dijadikan bangunan untuk asrama, yang bawahnya diloskan saja. Jadi biar lebih leluasa. Ya, ya kalau nanti mau ngopi-ngopi juga lebih luas ya tempatnya. Kira-kira begitu Pak Lepi ya. Kalau mau ngopi-ngopi itu lebih enak lagi natanya. Ini bukan sambat tapi hanya memberikan peluang saja. Monggo silakan ya. Karena apapun yang kita tanam tidak akan pernah kita ini, tidak akan kita tinggal, akan menjadi jariah saja. Yang kita bawa adalah kebaikan kita. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk ini adalah kebutuhan saya, bukan. Tapi saya hanya memberikan pintu kepada bapak-bapak silakan yang ingin menanamkan syariahnya, monggo. Nah, gitu aja. Baik, kita ayatnya begini Pak Gino ini ya. Yang tadi itu prolognya nih. Ya syukur kalau ada YouTube jadi nanti malah diumumkan ya donasinya Pak Gino. Pak Gino kalau mau bantu monggo silakan nyari bantuan kemana-mana. Terima kasih. Nanti monggo gitu. Wong mau bantu enggak boleh monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penghujung akhir tahun sebenarnya kita tinggal beberapa ini, tinggal sedikit lagi Pak. Sebenarnya berarti penghujung tahun. Jadi ya kita anggap satu juz ini kelar lah ya, 1 tahun, walaupun nanti mungkin di awal Januari baru selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu ayatnya begitu. Ayat ini mengatakan begini, kalimat kalau diterjemahkan wa qalu, mereka berkata, siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang saat itu sudah berada di bawah panji-panji Rasulullah sebagai pemegang amanah piagam Madinah. Jadi kalau disebut pemegang amanah berarti beliau mendapatkan mandat sebagai pemimpin. Ya bahasa kita presiden. Ya, mendapatkan mandat. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di Madinah di dalam kepemimpinan Nabi sebagai kepala negara, bukan sebagai seorang pembawa agama, bukan. Ya itu yang harus kita pahami. Ya, itu ngomong Yahudi sama Nasrani itu. Ya. Kunu hendaklah kalian. Oh, ini. Hendaklah kalian biasa Pak. Ya. Ini kan kita seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Kalau kita itu suka ngomong apa ya, ngomong lagi santai di Serambi atau di pos rondo atau apa. Kadang-kadang kan geladrah. Ngomong itu watak manusia. Ya, jadi ngomong geladrah itu apa sih? Sekarang ngomong masalah panen rambutan selesai atau pindah panen ikan ya, apa hubungannya dari ikan apa dari rambutan kok terus panen ikan ya, dari panen ikan satu lagi ngomong panen padi, jadi macam-macam, habis itu terus ngomong politik, macam-macam, namanya ngobrol. Nah, kira-kira seperti itu bahasa ngobrol itu ya, akhirnya semua kebawa lah. Nah ini kira-kira seperti itu. Nah di tengah-tengah diskusinya itu muncul orang Yahudi mengatakan, kalian hendaklah jadi orang Yahudi. Jadi kalimatnya ini digandeng sama Allah. Kunu hudan au nasoro. Itu sebenarnya begini bunyinya. Kunu hudan au kunu nasoro. Gitu loh Pak. Itu ayatnya.
Ini dalam bahasa ulumul Quran disebut uslub yang kayak gini ini, bahasa kayak gini Pak. Jadi cara menerjemahkan, jadilah kalian orang Yahudi, maka kalian jadi orang yang selamat. Gitu. Jadilah kalian orang Nasrani, maka kalian akan jadi orang yang selamat. Gitu loh. Itu sama Allah dibuang, kunu hudan au nasoro tahtadu. Nah itu kalimatnya begitu. Jadi maksudnya apa? Ini berarti yang ngomong dua kubu. Orang Yahudi mengatakan masuklah ke dalam Yahudi, maka kamu akan selamat. Nah gitu Pak ya. Yang Nasrani ngomong enggak, masuklah ke Nasrani, maka kalian akan selamat. Ini statement ini masih sangat mujmal kalau bahasa kita. Mujmal itu umum sekali Pak. Ini Allah memulai dengan klaim ayatnya. Ya, jadi ayat Al-Quran Allah menyampaikan dengan kalimat-kalimat klaim. Klaimnya apa? Yang Yahudi mengatakan Yahudi paling benar. Ya, itu klaim namanya. Yang beragama Nasrani juga mengatakan Nasrani yang paling benar. Ada enggak kemungkinan di situ? Ya, di situ ada Nabi loh ini yang debat. Ini yang kemarin saya ceritakan masing-masing bersih tegang gitu. Masuk ini yang Yahudi ngomong ke Nasrani, masuk Yahudi, kamu akan selamat. Yang Nasrani, enggak, situ yang masuk ke Nasrani gitu loh. Kamu yang akan selamat. Di situ ada Rasulullah. Mari kita lihat kalimat ketiganya. Mungkin enggak Nabi dalam pikirannya ketika mendengarkan itu punya klaim yang benar Islam? Nah, silakan dijawab. Monggo, mungkin enggak? Ini Nabi loh. Nabi sebagai kepala negara, tapi beliau adalah seorang Rasul. Ada rakyatnya, yang satu Yahudi, yang satu Nasrani, ngomong di depan Nabi. Gitu, ngomong di depan Nabi. Masuk Yahudi, kamu akan selamat. Gitu, yang Yahudi. Yang Nasrani, enggak. Au nasoro tahtadu, kamu masuk Nasrani akan. Itu ada Nabi. Di sini enggak ada kalimatnya Islam itu lebih baik. Enggak ada. Nah, pertanyaan saya, ini Nabi loh Pak ya, kan ada di situ nih. Mungkin enggak hatinya Nabi mengatakan yang benar adalah saya. Itu Pak yang harus kita renungkan. Iya, Nabi tidak muncul kalimat bahwa saya yang paling benar. Buktinya apa? Coba lihat. Kul bal millata Ibrahim hanifah. Tuh, katakan Muhammad, ya, bukan kalian. Ini enggak, bukan kalian. Bal akan tetapi milah, jalan yang ditempuh oleh Ibrahim yang lurus. Tuh. Jadi bukan Islam Pak. Itu bijaksananya Nabi. Kenapa demikian? Nabi tahu akar daripada orang Yahudi adalah Ibrahim. Akar daripada Nasrani adalah Ibrahim. Orang Yahudi memuliakan Ibrahim, orang Nasrani memuliakan Ibrahim. Jadi sama Nabi diambil pornya Pak. Siapa yang ngajarin begitu? Allah. Nabi punya kuasa untuk klaim salah kamu, yang benar saya. Ada itu Pak, peluang untuk itu. Tapi tidak diambil. Maka jadilah pemimpin yang bijak. Kalau saya jadi ulama, ketika saya jadi pejabat, jadilah yang bijak. Itu intinya. Jadi di sini ini, loh saya tidak mengatakan ABC untuk ini masalah itu lakum dinukum aliyah, enggak. Tapi sikap yang ditempuh Nabi itu seperti ini. Kul bal millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Loh ini katanya Allah. Ibrahim bukan orang yang musyrik. Bukan orang yang musyrik itu artinya syarok itu artinya bercabang, Pak. Jadi kalau saya cinta sama istri saya tidak akan melirik tetangga, enggak. Melirik tetangga itu sudah ada benih-benih syirik. Kalau diartikan seperti itu. Jadi artinya syirik itu adalah bercabang. Saya mengaku Tuhan yang satu, tetapi saya masih yang lain itu loh. Itu orangnya namanya musyrik. Ya, gitu. Jadi jangan wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang-orang yang bercabang. Apanya? Keyakinannya. Loh, jadi sama Nabi langsung diambil ke atas Pak. Itu yang ngajarin Allah itu. Nah, padahal Nabi punya peluang untuk mengklaim satu posisi Nabi sebagai Nabi dan Rasul.
Yang kedua, Nabi sebagai pengemban amanah yang disepakati oleh seluruh kelompok yang ada sebagai kepala negara. Secara kenabian dan kerasulan, Nabi punya kekuatan untuk bisa mengambil klaim itu. Sebagai kepala negara, bisa menggunakan wewenangnya untuk, nah ini Pak, tidak diambil sama Nabi. Tirulah itu Pak, kalau kita umatnya Nabi. Jadi jangan menyalahgunakan kenabiannya, jangan menyalahgunakan kekuasaannya. Untuk apa? Membenarkan tindakan saya. Sekalipun mohon maaf, bahwa tindakan saya benar. Biarlah kebenaran itu berbicara secara universal, bukan berdasarkan klaim. Nah, ini yang harus kita, lu banyak Pak, ya, banyak yang paham dalilnya, tapi ketika praktek caci maki yang keluar. Nabi tidak ada caci maki ini ketika menangani. Lu ini jelas loh ini. Ini adalah teladan yang ditunjukkan oleh junjungan alam. Lah kita sebagai umatnya niru siapa? Gitu. Ya, mungkin kan Pak Gino, Nabi mengambil klaim itu, saya ini kan presiden, gitu loh. Presiden Madinah. Jadi Madinah itu negara Madinah yang didirikan berdasarkan piagam Madinah. Itu adalah undang-undang dasarnya Pak, bahasa kita itu seperti itu. Dan Nabi diberikan mandat, orang Yahudi memberikan mandat, Nasrani memberikan mandat, Muhajirin memberikan mandat, orang-orang yang hijrah, Ansor memberikan mandat, suku-suku Qabilah semuanya memberikan mandat, Nabi yang layak menjadi pemimpin. Berarti dinobatkan sebagai presiden. Di satu sisi beliau adalah seorang rasul yang membawa risalah, di satu sisi sebagai seorang kepala negara. Makanya ketika berkirim surat itu stempel logonya logo Biladiyah Pak. Ketika kirim surat kepada Raja Habsyi itu stempelnya itu stempel kenegaraan Pak. Itu sudah ada pada masa Nabi. Ya gitu Pak. Jadi bukan pribadi Nabi. Jadi stempelnya adalah berdaulat sebutannya. Madinah yang berdaulat. Makanya dikatakan Al-Madinah Al-Munawwaroh. Nah, itu di sana dikatakan Biladuna Al-Madinah Al-Munawwaroh gitu. Negaraku Madinah yang bercahaya. Siapa yang bisa bangga? Orang yang ada di kota itu, orang yang ada di negara itu. Itu yang diajarkan Nabi. Jadi kalau kita mau menjadi bangsa yang baik, banggalah kepada bangsanya. Itu maksudnya. Bangga kepada bangsanya, jangan merasa rendah. Nah ini Pak. Jadi kalau kita duduk berdampingan dengan orang yang ini minder, bukan. Sebagai bangsa kita harus gagah. Itu yang dicontohkan Nabi. Ini loh bangsa kita. Jadi jangan terus mohon maaf ya, karena keminderan ini akhirnya orang yang merasa klaim tadi itu akan menginjak-injak. Itu enggak boleh, itu namanya kedaulatan Pak Bino. Jadi apapun taruhannya yang namanya kedaulatan itu harus saya pernah di debat ini Pak. Bukan di debat ya, artinya disanggah. Itu kan Madinah itu belum tanah air. Jadi baru kampung yang dijadikan, ntar dulu. Piagam Madinah itu nggak semudah yang Anda bayangkan. Itu bukan ngurusin orang sekampung. Saya bilang begitu. Bukan urusannya sekampung. Itu urusan keyakinan ditampung di situ. Ya, ditampung di situ. Yahudi bukan hanya di Madinah, di Mekah juga ada, Persia juga ada. Tapi di situ semua ikrar pemimpin saya adalah Muhammad. Dibuktikan di mana? Ketika perang Uhud, ada salah seorang Yahudi membela Rasulullah mati-matian di perang Uhud sampai harus mati sebagai syahid, tapi masih belum muslim. Kenapa? Aku membela pemimpinku. Aku membela negaraku Madinah. Padahal dia orang Yahudi, Pak. Sebagai syuhada syahid karena wafat di perang Uhud. Belum Islam itu. Saya lupa namanya sahabatnya itu. Ada, Pak. Jadi saya berperang membela pemimpinku. Nah, siapa? Muhammad. Jadi panglima perang Uhud itu adalah Rasulullah, Pak. Jadi Rasulullah sebagai presiden juga sebagai panglima perang itu di perang Uhud. Nah, salah satu Yahudi itu ikut berperang di garis depan. Ya, sampai dalam hadis itu disebutkan ini orang, saya lupa namanya, nanti kita akan dengar. Itu tertusuk panah beracun. Ya,
sampai akhirnya meninggal. Dia sebagai syuhada. Siapa yang jamin syuhada? Nabi. Tapi belum muslim. Pertanyaan saya Pak Gino, masuk surga enggak? Nabi menyebut syuhada loh ini orang. Dia masih Yahudi. Alasannya apa? Ini orang. Hadis itu menyebutkan, aku membela negaraku dan membela pemimpinku. Tuh Pak Gino, kurang nasionalis bagaimana? Jadi itu yang saya bilang, hubbul waton minal iman nanti. Cinta tanah air itu seperti sebagian daripada iman. Jadi mohon maaf, Indonesia sudah pernah seperti itu. Mempertahankan kedaulatan bukan hanya milik satu, seluruhnya itu seperti itu. Nah mereka itu adalah pahlawan semua. Emang yang pahlawan cuma yang sembahyang? Enggak. Yang berkorban untuk itu. Nah ini, itu persis yang dilakukan oleh Yahudi ketika berada di garis depan. Sehingga dengan adanya Yahudi terpanah ini, Nabi selamat. Itu nanti. Yahudi ini ngasang badan Pak. Kena panah. Karena posisinya kan Nabi ada di bawah. Nah, yang di atas tidak mau nurut. Akhirnya kan orang-orang kafir dari atas panahin begitu. Panahnya bukan panah biasa Pak. Panah beracun. Itu di perang Uhud itu seperti itu. Nabi kan terkena, ya. Nabi kan terkena sampai giginya rompak. Nah itu. Nah, salah satu yang pasang badan adalah Yahudi ini. Kenapa demikian? Ketika menjelang ajal, aku membela pemimpinku dan aku membela negaraku. Itu kalimatnya, Pak. Belum muslim, Nabi mengatakan dia syahid. Nabi loh yang mengatakan, bukan Pak Haris loh. Itu saya tidak mengurangi hadisnya seperti itu. Pertanyaannya kalau kita eyel-eyelan Pak, eyel-eyelan sama-sama, orang ngeyel itu kan sama-sama enggak ngerti toh sebenarnya. Ngeyel, masuk surga enggak? Nah, kan ngeyel nanti. Ya. Enggak, belum Islam. Dan tapi Nabi menyebut syahid. Masuk surga. Tetapi kan, nah gitu ya. Ngeyel podo ora weruhe. Karena belum pernah ada yang rekreasi ke iya, wong barang durung belum pernah pada rekreasi ke surga kok sudah bisa memastikan si A ada di surga si B. Enggak. Artinya apa di situ Nabi mengatakan syahid itu secara zahiriyah dia betul-betul bukan membela agama, tapi membela pemimpin dan membela negaranya. Itu dicontohkan Pak, valid itu. Valid, mohon maaf yang punya pikiran yang agak lebih ekstrim ya toh, bahwa mohon maaf, saya membela orang kafir salah Pak. Yang tidak ini berarti musuh saya. Mohon maaf ya kalau ada. Jadi saya membela karena ini orang kafir, berbeda dengan pandangan saya. Maka yang tidak sama dengan saya itu berarti harus dihabisin. Mohon maaf, ya. Itu ini beda dengan ini kasusnya Pak. Justru dia Yahudi tapi membela Madinah, membela negaranya Pak. Dan yang dibela siapa? Nabi sebagai presiden, bukan sebagai rasul Pak. Karena Nabi sendiri yang jadi panglima perangnya. Gitu? Ya, silakan dibaca sejarahnya perang Uhud Pak. Yang pasukan panah, jangan turun ya. Apapun yang terjadi di bawah, jangan turun. Nah gitu. Dilalah yang di bawah sudah mau menang, yang di atas mikir, nanti tidak kebagian rampasan. Nah, pikirannya kan gitu kan. Wah nanti kehabisan kalau gitu. Yuk kita turun, udah aman. Turun semuanya Pak, yang dari gunung asukan panah diambil alih lah semua umat Islam dan ya yang mempertahankan dari Madinah berada di bawah, dari atas tinggal ini tas. Disitulah Nabi yang akhirnya sampai tertusuk 3 panah. Nah itu siapa yang pernah dengar Pak paman Nabi yang terbunuh di sini? Karena menjadi tamengnya Nabi, Hamzah, pamannya Nabi, jadi pasang badan. Kalau tidak ada Hamzah Rasulullah kena. Dan yang kedua Yahudi ini Pak. Iya Sayyidina Hamzah Pak, pamannya Nabi. Sebelumnya menjadi orang yang tidak setuju kerasulan Nabi, tapi di perang Uhud menjadi syuhada. Makanya jangan dilihat orang itu sekarang Pak. Sayyidina Umar itu orang yang paling pertama dan paling getol pengen membunuh Nabi. Kesel saya kalau dengar Muhammad. Wah,
niatnya bagus tapi sama Allah dibukakan hatinya. Loh, itu padahal kalau dengar nama Rasulullah Muhammad disebut, Umar itu sudah langsung gemeter itu pengen mangkas. Kurang gitu Pak. Coba, tapi menjadi pembela itu. Nah, jadi makanya jangan lihat orang yang kelihatannya sekarang Pak. Sayyidina Umar kan gitu ceritanya ya. Kalau dengar namanya Nabi itu, wush, pokoknya paling Masya Allah, bencinya saya dan pengen membunuh. Ya. Sampai mohon maaf ya, saudaranya yang membaca ayat suci Al-Quran saja pengen ditebas. Ini bacaan apa lagi nih? Nanti lah mau nebas kan gemeter. Itulah kalau Allah sudah berkehendak. Nah, karena gemeter ini saudaranya ada apa? Antar aku kepada orang yang bikin kalimat itu. Ini kalimat apa? Yang dibaca surat Ad-Duha, ya, kisahnya kan itu. Surat Ad-Duha. Ini apa yang kamu baca? Mantra, bukan. Ini adalah ayat Al-Quran. Siapa yang ngajarin? Muhammad. Wah, tambah gemeter, Pak. Ya. Nah itu saudaranya kan takut kalau mau dipangkas. Ternyata minta tolong diantarkan kepada Muhammad untuk bersyahadat. Coba. Itulah kalau hidayah. Jadi kita tidak bisa klaim bahwa kita yang terbaik. Bisa saja kita nanti sudah dapat hidayah kayak gini, hidayahnya copot. Maka jangan merasa pede kita sudah merasa punya hidayah. Ya, itu. Ini ayatnya jelas sekali, Pak. Nabi membuat satu teladan yang sangat luar biasa bahwa ada orang yang saling berdebat kayak gitu, Nabi tidak membela salah satunya. Tidak membela. Dan Nabi tidak menggunakan posisinya sebagai orang yang dalam tanda kutip. Nah ini Pak. Padahal peluang itu besar sekali. Ya kan? Besar sekali Pak. Ya. Saya yang ngomong presiden kok. Ya nurut gitu loh. Maksudnya gitu. Tidak salah gue. Mas, kamu orang Nasrani. Tidak begitu. Yang benar saya. Peluang itu ada. Peluang ini Pak Gino kira-kira. Kalau itu digunakan peluang itu bisa. Bisa, tapi tidak dipakai, Pak. Itu elegannya. Pak Gino tidak usah baca doa. Tidak usah. Karena yang bisa baca doa hanya Pak Ustadz. Tidak digunakan itu sama Nabi, Pak. Jadi kalau tahlilan mohon maaf. Pak, jangan. Dia tidak bisa. Yang bisa baca doa hanya saya. Walaupun saya Ustadz, peluang itu ada. Tapi tidak semua Ustadz harus baca doa. Gitu loh, Pak. Nah ini ya, umatnya Nabi yang hidup akhir zaman ini kayak gitu Pak. Baru diambil alih Pak Gino aja doanya udah ngambek. Harusnya kan saya. Nah, kenapa? Lah mau baca ini aja ndak bisa. Loh akhirnya ke sana Pak. Sejak kapan Ustadz disuruh mencaci maki? Hanya gara-gara dalam satu rombongan Pak Ustadznya ditungguin nggak dateng. Akhirnya yang baca doa Pak Gino. Nah, Pak Ustadznya datang suruh amin. Rasanya kayak direndahkan kan gitu ya. Yang baca doa Pak Gino, lah Ustadznya datang ikut amin. Jadi merasa direndah. Itu berarti sudah bukan tidak niru Nabi. Ya gampang aja begitu. Selesaikan. Doanya pating pecot, lah ya wajar. Oh namanya juga, ya toh. Terus apakah doa pating pecot tidak dikabulkan? Menurut Bapak, doa yang amburadul secara bahasa panjang pendeknya enggak bener misalnya terus Allah enggak ngabulkan, menurut Bapak kira-kira gimana? Enggak juga. Itu makanya jangan merasa mohon maaf ya Pak ya ini kan kayak gitu ya. Nah, ini juga sih kadang-kadang santrinya juga gitu sih, selalu yang diklaim suruh baca doa selalu Ustadz sih. Jadi kalau kenduri itu Pak Ustadz monggo silakan didoain ngalah barokahnya gitu. Berarti yang lainnya kalau berdoa enggak ada barokahnya juga. Jadi monggo silakan. Ini saya tidak ini memberikan untuk perenungan saja. Kira-kira kalau mohon maaf ini mau masuk bulan Rajab nanti ya, misalnya ngumpul-ngumpul kita mau masuk bulan Rajab. Monggo Pak Kasman yang baca doa kira-kira gitu ya. Pak Ustadznya ada di situ kira-kira gimana gitu. Iya, ya misalnya mohon maaf Pak Levi ya, nanti yuk kita mau masuk bulan Rajab nih, kita ini ya ngumpul-ngumpul memakan. Monggo silakan Pak Kasman yang mimpin doa. Ini kita mau makan sate nih cerita. Baca doa.
Atau mau Pak Gino yang baca doa. Tapi Pak Ustadznya ada di situ. Kira-kira keder nggak Pak Gino? Hah? Mboten, ini kita ngajinya biasa saja, nggak usah tegang. Tapi Pak Ustadznya ada di situ juga. Pak Gino yang baca doa mau kira-kira kebebanan nggak? Oh, merasa nggak usah kebebanan. Dongo cara Jawa ya apa-apa gitu loh, nggak ada yang sakral. Ya harusnya seperti itu, gitu. Itu juga dilakukan Rasulullah. Mohon maaf, Rasulullah pernah meminta doa kepada anak yatim yang masih balita. Duh, yatimnya masih balita, doakan aku. Coba, Nabi yang sudah kualitasnya kayak gitu masih minta doa kepada. Nah, lah kok sekarang kalau misalnya saya terlambat didoain Pak Gino kok terus saya nesu, itu dari mana nirunya? Nah, ini yang harus kita niru siapa? Mohon maaf ini mohon maaf ini, mau silakan ini. Bahkan yang harus ngimamin kok harus ya selalu alam. Lanjutannya ini ayatnya biar agak banyak dikit ya. Langsung aja ya. Kulu amanna, kalian ngomong deh. Kalian sepakati deh semuanya. Itu kira-kira Allah bilang seperti itu ya. Amanna billah, aku beriman kepada Allah. Ini Pak. Wa ma unzila, dan aku beriman kepada yang diturunkan oleh Allah ilaina, kepadaku. Gitu ya. Aku beriman. Padaku berarti Quran ya Pak ya. Ini ayat. Wa ma unzila, dan aku beriman kepada yang diturunkan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Ini standarnya Pak, lihat kalimatnya, Nabi diajarin ini. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada yang diturunkan kepadaku, yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, wa Ishaqo, kepada Ishak, wa Yaquba, kepada Yakub, wal asbat, dan orang-orang setelahnya, wa ma utiya Musa, dan aku beriman kepada yang diberikan Allah kepada Musa. Apa itu? Taurat. Ya. Nih, wa Isa, dan aku beriman kepada yang diberikan kepada Isa. Apa itu? Injil. Dah, kena semua. Wa ma utiyan nabiyun, dan yang diberikan kepada para nabi. Enggak disebutkan nabinya siapa, karena banyak sekali. Ya, gitu Pak ya. Mir rabbihim, yang semuanya itu datang dari Tuhan mereka. Artinya Rasulullah memberikan statement bahwa pada masanya masing-masing orang itu ada ajaran yang lurus. Gitu loh Pak. Nih standarnya kayak gitu. Ya jadi kalau kayak gini kan berarti kita diajarin oleh Al-Quran, melalui Quran, oleh Rasulullah, figur yang sangat mulia, cara beragama yang dalam tanda kutip bijak. Sayangnya kita senengannya kan nyari ayatnya itu kan ayat yang bisa dipakai ngantem. Gitu. Ayat yang dipakai ngantem itu suka di sini, suka dipakai ceramah itu kan ayatnya la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, terus saja itu. Ya. Kalau Anda bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau kufur ya, ingat gitu ya. Besok ngundang lagi la in syakartum lagi. Ya, kenapa? Kemarin syukuran hitanan, sekarang syukuran pindah rumah, sekarang besok syukuran anaknya naik kelas. Ayatnya tetap lain syakartum itu. Itu. Ternyata Quran jumlah ayatnya banyak. Dan ini kayak gini nih. Sampai di sini nih kita kesenggol ini. Kalau yang enggak kesenggol ya enggak tahu saya. Jadi ini Allah yang diajarkan kepada Nabi sebenarnya. La nufarriqu baina ahadim minhum. Coba ayatnya. Tidak firok saya. Firok itu memisah Pak. Loh, saya tidak memisah. Kalau diartikan lebih sempit, saya tidak membenci. Saya tidak menyelisihi. Itu namanya firok. Jadi kalau misalnya mufarrokoh berarti saya berpisah dari rombongan. Nah, gitu Pak, mufarrokoh. La nufarriqu baina ahadim minhum. Salah satu dari mereka saya tidak membeda-bedakan. Gitu Pak. Oh, jadi kalau saya mengatakan Nabi Ibrahim begini-begini bukan berarti Nabi Ismail terus jelek. Semua dimuliakan. Kira-kira seperti itu. Aku tidak membedakan salah satu di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Kami, ajaran kami gitu ya. Ajaran kami yang saya bawa Nabi ini, Islam, itu kepada Allah yang billah tadi muslimun, berserah diri. Dah sampai di sini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berserah
diri. Wala tamutunna, ayatnya sebelumnya kan gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba ayat ini dipahami, jangan kalian mati kalau tidak dalam posisi berserah diri. Ya gitu Pak. Coba dipahami seperti itu. Atau mungkin yang sering diinikan Pak ya. Ini saya sebenarnya agak apa ya, agak sedikit susah ya. Hati saya agak longgar menerimanya. Jangan kalian mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Itu saya agak di sini kurang ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu saya lebih cenderung memahaminya, jangan Anda mati kalau Anda tidak pasrah kepada Allah. Itu saya lebih ini. Karena ayatnya tidak jelas, tidak ada dinnya. Wala tamutunna illa wa antum dinul Islam, tidak begitu. Itu. Jadi kalau diartikan yang tadi yang kedua, jangan kalian mati sebelum Anda beragama Islam. Itu saya agak kurang ini. Kalau saya loh ya. Tapi kalau ada yang memahami seperti itu ya monggo. Tapi jangan terus kalau saya mengartikan yang wala tamutunna illa wa antum muslimun itu orang yang berserah diri itu namanya muslim. Ya, gitu Pak ya. Orang yang berserah diri, ya. Pasrah bongkoan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, itu Pak. Nah, kalau kita kan mohon maaf ya, kita kan pasrah bongkoan karena kita punya aturan ya. Artinya aturan memang itu disepakati dari satu institusi. Gitu. Kalau murid terlambat 5 menit masuk sekolah, teng, atau kalau dulu zaman saya sekolah kan bunyinya teng 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 gitu ya. Kalau sekarang kan bel, teng 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 gitu. Kalau terlambat 5 menit itu masih ditoleransi ya Pak ya. Nanti kalau sudah lebih dari itu biasanya disuruh di depan ya, berdiri gitu ya, sama gurunya masing-masing. Berdiri dulu di depan ya, berdiri. Ada yang berdirinya juga kaki 2, ada suruh kaki 1, ada yang kadang-kadang pegang telinga. Itu buat saya biasa saja Pak dulu Pak, seneng-seneng aja Pak. Itu bukan penyiksaan ya. Institusi lembaga sekolah kita dulu kan gitu, mohon maaf mungkin Pak Komandan tadi dulu juga gitu. Kalau terlambat misalnya gurunya, ayo di depan ya, di depan dulu gitu ya. Itu bukan penyiksaan. Berdiri kakinya diangkat 1 ya, enggak lama sih gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kena ini, kalau yang sekarang kan repot gitu. Waduh, apalagi kalau bapak itu ratrimo, mbok ratrimo, anakku dianggap apa kan gitu ya Pak ya. Itu beda modelnya gitu ya. Atau mungkin kalau bapak dipanggil dinas, siap ya, selalu gitu. Kan selalu siap gitu ya. Salah juga siap harus dijawab gitu Pak Lukman gitu. Siap salah dan kan gitu, selalu gitu ya. Itu karena terinstitusi tadi. Apakah itu buruk? Tidak. Hati-hati ya. Siap dan laksanakan. Siap dan salah. Itu karena memang posisi institusi Pak. Maka tadi biarkan masing-masing punya institusi. Makanya saya selalu mengatakan kalau anak di rumah kita tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita mendidiknya. Tapi ketika sudah di sekolah harusnya kita sudah percaya kepada sekolah yang mendidik. Nah ini kita maunya enggak. Sekolah suruh nurut kita. Apalagi mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf kalau saya punya yang tadi itu kapasitasnya sebagai kepala negara atau sebagai pemimpin agama. Bisa enggak itu digunakan? Nabi tadi. Iya semua bisa Pak Nabi. Orang sepasar suruh nurut juga bisa. Aku ini presidenmu Nabi. Tapi kan enggak dilakukan. Lah kita sebagai umatnya Nabi harus meniru akhlak beliau. Itulah yang dikatakan Rasulullah itu adalah akhlaknya al-azimah. Bukan karimah lagi. Tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Enggak ada yang bandingin Pak. Itu kayak begitu itu. Nah, ini spirit ini enggak mungkin ya toh. Perilaku Nabi enggak mungkin kalau kita bisa sejajarkan. Jadi kalau menyejajarkan bukan saya dengan Nabi, Pak. Enggak akan ada bandingannya, jadi kalau tapi spiritnya Nabi ini bisa kita adopsi. Spiritnya ya. Kalau saya mohon maaf, sebaik-baiknya manusia sekarang sejajar enggak dengan Nabi? Enggak, maka jangan bandingkan Pak. Salah kalau membandingkannya begitu. Makanya semua suruh harus kayak Nabi, enggak bisa. Sebaik-baiknya manusia saat ini enggak sebanding dengan Nabi, maka jangan membandingkan. Tapi spirit yang diajarkan Nabi itu bisa diterapkan di dalam suasana kita hidup saat ini. Gitu loh Pak. Jujur ya, sekarang jujur masa kita. Gitu loh Pak. Itu semua itu spirit itu. Nah, oke, sampai di sini. Saya tidak membuka pertanyaan ya Pak Gino ya.
Mudah-mudahan tidak ada yang ganjel deh, ya, sehingga tidak usah bertanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang kurang. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya itu ada kekeliruan, itu berarti saya yang salah paham. Ya. Tapi kalau ini dirasa benar, saya kira kebaikan itu datangnya dari Allah. Itu aja. Jadi kita hanya bisa ini tawakal tu Allah, ya, bertawakal kepada Allah dan mencoba berusaha menjadi orang yang baik dan menjadi pribadi yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita terus pamit.